Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tugas UTS dari mata kuliah uji coba dan implementasi terkait black box dan white box testing. Sebelum masuk ke materi pembahasan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya, Ahmad Zidani Batullah dengan NPM 2208 1010142. Nama saya Peter Ahmad, NPM 2208 1011092. Saya Tony Yahya Muhammad Amin dengan NPM 2208 10109. Saya Galang Rizkian Fala dengan NPM 2208 1010148. Baik, langsung ke materinya saja, yaitu ada black box dan white box testing. Jadi untuk sistem yang kami tes yaitu ada website dengan nama Tokopedia. Nah, jadi website ini yaitu website e-commerce yang menyediakan berbagai macam produk fashion dengan tampilan antarmuka yang sederhana sehingga memudahkan pengguna. Jadi ada beberapa fitur yang terdapat pada website ini. Ini yang kami lampirkan yaitu fitur-fitur yang akan diujikan. Itu ada fitur daftar, ada fitur masuk, ada fitur filter kategori, ada fitur add to cart, ada fitur keranjang saya, ada fitur checkout, ada fitur daftar order, ada fitur pembayaran, fitur cari produk, fitur kelola pesanan yaitu yang digunakan untuk admin, ada fitur tambah produk, dan yang terakhir ada fitur metode pembayaran. Baik, selanjutnya masuk ke materi black box testing. Ini adalah bagian saya, yaitu pengujian untuk fitur daftar, masuk, dan filter kategori. Jadi pada pengujian daftar ini test case-nya yaitu membuat akun dengan mengisi form. Nah, nanti hasil yang diharapkan yaitu user bisa membuat akun dan hasil pengujiannya berhasil dengan kesimpulan valid. Selanjutnya untuk pengujian fitur masuk, nanti test case-nya yaitu masuk dengan akun yang telah dibuat dan hasil yang diharapkan adalah user bisa masuk ke akun dan hasil pengujiannya berhasil sehingga kesimpulannya adalah valid. Yang terakhir adalah filter kategori. Nah, untuk test case-nya yaitu memilih kategori produk. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan produk berdasarkan kategori yang dipilih. Untuk hasil pengujiannya berhasil dan kesimpulannya adalah valid. Selanjutnya untuk white box testing, di sini ada yang pertama ada fitur daftar. Ini adalah source code untuk fitur daftar. Dan selanjutnya untuk control flow graph ini. Kemudian ini untuk rumusnya, jadi untuk pembuatan grafnya ini untuk menghitung path dari tabel sini. Untuk path-nya ini jadi terhitung dari jumlah penghubung di sini ada 5, dikurangi dari jumlah lingkaran ini yaitu 5, dan ditambah 2 dengan rumusnya itu, sehingga akan dapatkan angka 2. Jadi di sini ada path-nya yaitu ada yang pertama untuk SID 1, ada path 1 yaitu 1, 2, 3, 5 dengan menguji registrasi berhasil. Dan status pengujiannya adalah valid dan keterangannya dapat diuji sesuai request. Untuk SID 2 dengan path 121245 untuk menguji registrasi gagal dan status pengujiannya berhasil. Ini maksudnya gagal untuk registrasi sehingga berhasil sesuai dengan dapat diuji sesuai request. Selanjutnya untuk test reportnya dari path 1 ini untuk item case output registrasi berhasil. Untuk tes prosedur menginputkan nama lengkap, email, password, nomor telepon, alamat, lalu tekan enter dan pengecekan apakah value sudah sesuai. Untuk data tes yang digunakan yaitu dengan nama lengkap Lukman Karim, email lukman@gmail.com, untuk password Lukman123, nomor telepon 081 234 5678, dan untuk alamat yaitu Jalan Bula Bukem nomor 90. Untuk step resultnya yaitu output registrasi berhasil, dan untuk actual resultnya yaitu berhasil mendaftar dan maka muncul silakan masuk. Jadi kesimpulannya adalah valid. Untuk path kedua, untuk item case-nya output registrasi gagal. Untuk tes prosedur masih sama, dan untuk data tesnya yaitu masih sama juga. Nanti untuk aspek resultnya yaitu gagal mendaftar, ini akan muncul silakan coba lagi. Untuk actual resultnya yaitu sama, gagal mendaftar, silakan coba lagi, sehingga kesimpulannya adalah valid. Selanjutnya untuk white box testing untuk fitur masuk atau login, ini adalah source code-nya. Selanjutnya untuk control flow graph-nya di sini sama dengan tadi untuk rumus untuk menghitung path-nya untuk tabel di sini. Nanti akan temukan angka 2 dengan 2 path. Nah, ini untuk path pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 dengan menguji login berhasil dan status pengujiannya yaitu valid atau berhasil, sehingga keterangannya dapat diuji sesuai request. Untuk yang path 2 1, 2, 3, 4, 6, 7
untuk menguji password salah. Status pengujiannya itu valid, berhasil, sehingga keterangannya dapat diuji sesuai request. Untuk tes reportnya, untuk page 1, untuk item case-nya yaitu login berhasil dengan tes prosedur, input email dan password valid, lalu tekan login. Untuk data tes yang digunakan, email lukman@gmail.com, untuk passwordnya lukman123, karena ini untuk mengetes apakah loginnya berhasil, dan aspek resultnya yaitu langsung masuk ke indeks PHP atau ini setelah login, sehingga di sini dan hasil actual resultnya yaitu redirect berhasil, hingga kesimpulannya adalah valid karena bisa masuk ke indeks PHP atau home. Selanjutnya untuk P2 dengan item case password salah, untuk tes prosedurnya yaitu input email valid tapi passwordnya salah, lalu ditekan login. Nah, ini untuk data tesnya emailnya masih sama. Nah, ini passwordnya dibuat salah seperti misalnya di sini salah 123. Nah, ini untuk expect resultnya akan muncul pesan error dan akan kembali ke login PHP, dan actual resultnya yaitu redirect ke login PHP sehingga kesimpulannya adalah valid. Selanjutnya untuk white box testing untuk fitur filter kategori, ini adalah source code-nya. Selanjutnya ini adalah grafnya, masih dengan rumus yang sama. Jumlah penghubung di sini ada 6, jumlah lingkaran di sini ada 6 dan ditambah 2, hingga akan berbentuk 2 pad. Nah, untuk padnya di sini untuk pad 1 yaitu ada 1 2 3 4 6 dengan menguji produk ditemukan. Nanti status pengujiannya yaitu valid dan keterangannya dapat diuji sesuai request. Selanjutnya untuk pad 2 1 2 3 5 6 untuk menguji produk tidak ditemukan. Nah, untuk status pengujiannya yaitu valid. Nah, dan keterangannya dapat diuji sesuai request. Selanjutnya untuk tes report. Jadi untuk tes report di sini untuk page 1 untuk produk tidak ditemukan. Nah, nanti tes prosedurnya adalah memilih kategori bunga tangkai. Di sini bunga tangkai karena pada database sudah terdapat kategori bunga tangkai. Hingga dengan data tesnya yaitu ID kategori sama dengan 1. Untuk aspek resultnya yaitu menampilkan nama produk, harga produk, gambar produk yang memiliki ID kategori sama dengan 1. Dan actual resultnya yaitu sama, sehingga kesimpulannya adalah valid. Dan untuk yang pad kedua itu ada produk tidak ditemukan. Nah, untuk tes prosedurnya yaitu pilih kategori produk yang belum terdapat data produk. Jadi di sini itu ada beberapa kategori yang belum kami masukkan produknya, sehingga misalkan seperti ini untuk data tesnya ID kategori sama dengan 2, sehingga nanti akan muncul produk tidak ditemukan, dan hasilnya yaitu produk tidak ditemukan, sehingga kesimpulannya adalah valid. Saya akan melanjutkan penjelasan black box testing. Di sini ada 3 pengujian. Yang pertama add to cart, panjang saya, dan checkout. Dalam pengujian fitur add to cart, test case-nya itu memasukkan produk ke keranjang. Hasil yang diharapkan barang masuk ke keranjang. Hasil pengujiannya berhasil, kesimpulan valid. Lalu pengujian kedua itu fiturnya yaitu keranjang saya. Jadi test case-nya melihat produk yang dimasukkan ke keranjang. Hasil yang diharapkan menampilkan produk yang telah dimasukkan ke keranjang. Hasil pengujiannya itu berhasil, kesimpulannya valid. Fitur ketiga yaitu checkout. Sini test case-nya akan checkout produk di keranjang. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan total harga dan kode pembelian. Hasil pengujiannya berhasil, kesimpulannya valid. Selanjutnya workbox dari fitur-fitur tadi. Yang pertama yaitu fitur add to cart. Source code-nya sebagai berikut. Di sini ada 8 not. Dari source code tadi bisa digambarkan contour flow graph-nya seperti berikut. Dan dapat 3 case ID. Yang pertama yaitu patch-nya dari 1, 2, 3, 8. Yang kedua, case ID kedua yaitu patch-nya yaitu 1, 2, 4, 7, 4, 5, 7, 8. Ketiga patch-nya 1, 2, 4, 5, 6, 8. Lalu dalam case ID 1 ini menguji sesi login. Keterangannya dapat diuji. Yang case kedua menguji produk masuk keranjang berhasil. Keterangannya dapat diuji. Ketiga, menguji produk masuk keranjang gagal. Keterangannya dapat diuji. Nah, tes reportnya di part pertama tadi yaitu item case-nya sesinya habis. Prosedur yang kami gunakan yaitu kami memasuki halaman mengetes masuk ke halaman produk, lalu mengklik add to cart. Data tesnya itu token sesi login. Pada resultnya kembali ke halaman login, dan setelah diuji soal resultnya yaitu kembali ke halaman login. Kesimpulannya valid. Lalu kedua yaitu dalam item case-nya barang masuk ke keranjang berhasil. Tes prosedurnya yaitu
dengan memilih produk terlebih dahulu, lalu mengklik add to cart. Data tesnya itu produk yang kita pilih. Sebagai contoh, produknya itu mawar merah, harganya 19.000, lalu jumlahnya yang tersedia yaitu 35. Expected result-nya itu berhasil menambah barang ke keranjang. Actual result-nya itu setelah diuji berhasil menambah barang ke keranjang, kesemuanya valid. Yang batch ketiga yaitu item testnya barang masuk ke keranjang gagal. Tes procedure-nya yaitu memilih produk, klik add to cart. Lalu data tesnya seperti tadi, tetapi jumlahnya yang tersedianya 0. Expected result-nya yaitu gagal menambah barang ke keranjang. Setelah diuji, actual result-nya yaitu gagal menambah barang ke keranjang. Jadi kesimpulannya valid. Untuk fitur yang tadi yang kedua yaitu keranjang saya. Nya sebagai berikut. Sini ada 4 not. Lalu ketika digambarkan ke dalam kontrol polygraph bisa dilihat ada gambar di samping. Lalu gas ID-nya yang pertama yaitu patch-nya melalui 124. Gas ID kedua itu patch-nya melalui 134. Gas pertama menguji berhasil melihat produk di keranjang, keterangannya dapat diuji. Gas kedua menguji gagal melihat produk di keranjang, keterangan dapat diuji. Lalu tes report. Dalam patch tadi yang pertama yaitu item testnya produk dibeli ditampilkan di keranjang. Tes prosedurnya yaitu kita mau login terlebih dahulu, lalu mengklik keranjang saya. Data tesnya yaitu produk dengan nama produknya yaitu mawar merah, harga 19.000. Expected result-nya yaitu output produk yang akan dibeli ditampilkan. Lalu kita setelah mengujinya, result-nya berhasil menampilkan produk yang akan kesempatannya valid. Lalu dalam batch kedua produk gagal ditampilkan. Tes procedure-nya yaitu menggunakan login lalu mengklik keranjang saya. Data tesnya yaitu produk merah dan harga 19.000. Sini mungkin ada kegagalan, jadi ketika actual result-nya gagal menampilkan produk yang akan dibeli, mungkin masalah jaringan atau apa. Lalu kesimpulannya valid. Dan yang ketiga, fitur ketiga tadi checkout, stopnya sebagai berikut, hampir sama tadi. Lalu kontrol polygraph-nya yaitu gas ID-nya, batch-nya melalui batch pertama yaitu melalui 124, lalu batch keduanya melalui 134. Gas ID yang pertama menguji berhasil menampilkan total harga dan kode pembelian, keterangan dapat diuji. Lalu yang kedua menguji gagal menampilkan total harga dan kode pembelian, keterangan dapat diuji. Lalu selanjutnya tes report dari pengerjaan tadi yaitu batch pertama item case-nya, total harga dan kode pembelian ditampilkan di checkout. Prosedurnya itu pengenal login, klik keranjang saya lalu klik checkout. Data tesnya mawar merah dan harga 19.000. Expected result-nya output menampilkan total harga dan kode pembelian. Hasil result-nya hasil pengujiannya itu berhasil menampilkan total harga dan kode pembelian. Kesimpulan valid. Part kedua yaitu total harga dan kode pembelian tidak ditampilkan di checkout. Tes prosedurnya yaitu menggunakan login, klik keranjang saya dan klik checkout. Data tesnya sama, produknya mawar merah 19.000. Expected result-nya output tidak menampilkan total harga dan kode pembelian. Actual result-nya itu gagal menampilkan total harga dan kode pembelian. Yang pertama ada black box testing, pengujian daftar order, test case, melihat detail order dari produk yang telah kita check out. Hasil yang diharapkan menampilkan detail order yang berisikan kode, total, tanggal, status. Hasil pengujian berhasil, kesimpulan valid. Pengujian yang kedua ada pembayaran. Test case melakukan konfirmasi pembayaran. Hasil yang diharapkan, status order menjadi pembayaran diterima. Hasil pengujian berhasil, kesimpulan valid. Yang ketiga ada pengujian dari produk. Test case mencari produk yang diinginkan. Hasil yang diharapkan menampilkan produk yang diinginkan. Hasil pengujian berhasil, kesimpulan valid.
Kemudian ada white box testing. Yang pertama ada fitur daftar order, berikut adalah source codes. Kemudian ada CFG atau control flow graph. Case ID yang pertama yaitu patch 113 menguji tidak menemukan data atau no data, keterangan dapat diuji. Yang kedua case 2 patch 2 12457 melakukan konfirmasi pembayaran dikonfirmasi, keterangan dapat diuji. Case 3 patch 3 1246 menguji pesanan diproses, keterangan dapat diuji. Kemudian ada test report. Yang pertama ada patch 1, item case tidak menampilkan data atau no data. Test prosedur, klik tombol daftar order. Data test tidak ada atau tidak membeli barang apapun. Expected result tidak menampilkan data atau no data. Actual result sama, tidak menampilkan data atau no data. Kesimpulan valid. Patch 2, item case melakukan konfirmasi pembayaran konfirmasi, tes prosedur, klik tombol konfirmasi pembayaran, data tes, kode order sesuai pada presentasi. Expected result status update menjadi konfirmasi terima, actual result status update menjadi konfirmasi terima, kesimpulan valid. Tes 3, pesanan diproses, item case pesanan diproses, tes prosedur, klik tombol daftar order. Data test, yang pertama ada nama produk, jumlah, harga, dan total. Expected result, status update menjadi diproses. Actual result, status update menjadi diproses. Kesimpulan valid. Kemudian ada fitur pembayaran, berikut source code. Kemudian ada CFG atau control flow graph, di mana yang pertama, case ID yang pertama ada patch 12, menguji pembayaran sukses, keterangan dapat diuji. Yang kedua case ID 2 patch 213 menguji kembali, keterangan dapat diuji. Kemudian ada test report. Yang pertama ada patch 1, item case pembayaran sukses, tes prosedur, data yang masuk dari pengguna umum, data tes, kode order, nama pemilik, rekening tujuan, dan tanggal. Expected result pembayaran sukses, actual result pembayaran sukses, kesimpulan valid. Patch 2, item case kembali, tes prosedur, klik tombol kembali, data tes tidak ada. Expected result kembali ke daftar order, actual result kembali ke daftar order, kesimpulan valid. Kemudian ada fitur pencarian, berikut source codes. Kemudian ada CFG atau control flow graph. Yang pertama ada case ID 1 patch 112 menguji pencarian berhasil, status uji, keterangan dapat diuji. Case ID 2 patch 213 menguji pencarian gagal, data tidak ditemukan, coba kata kunci lainnya, keterangan dapat diuji. Kemudian ada test report patch 1, output hasil pencarian, tes prosedur, data yang masuk dari pengguna umum, data tes mawar. Expected result menampilkan detail produk mawar, actual result menampilkan detail produk mawar, kesimpulan valid. Kemudian patch 2 ada pencarian gagal atau data tidak ditemukan, coba kata kunci lainnya. Tes prosedur memasukkan pencarian produk yang tidak sedia, data tes mobil. Expected result menampilkan data tidak ditemukan, coba kata kunci lainnya. Actual result menampilkan data tidak ditemukan, coba kata kunci lainnya. Berikutnya, saya akan memaparkan hasil dari black box dan white box testing beberapa fitur yang ada pada admin sistem kami. Yang pertama, ada pengujian untuk fitur kelola pesanan, tambah produk, dan tambah metode pembayaran. Untuk black box testingnya sendiri, kelola pesanan dengan test case melakukan pengiriman barang, hasil yang diharapkan status kelola pesanan dari confirm menjadi pengiriman. Untuk hasil pengujian berhasil, maka kesimpulan valid. Pengujian selanjutnya ada tambah produk, test case menambahkan produk baru dengan mengisi form, hasil yang diharapkan menampilkan produk baru pada daftar produk. Hasil pengujian berhasil, kesimpulan valid. Pengujian yang terakhir ada tambah metode pembayaran, dengan test case menambahkan metode pembayaran baru dengan mengisi form. Hasil yang diharapkan menampilkan metode pembayaran baru pada daftar metode pembayaran. Hasil pengujian berhasil, maka kesimpulan valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari white box testing pada masing-masing fitur. Yang pertama, hasil white box testing dari fitur kelola pesanan. Untuk source code-nya kita bisa lihat
seperti ini. Saya juga menginisialisasi pada tiap-tiap logika dengan nomor supaya bisa kita representasikan ke dalam flow graph. Flow graph pada fitur kelola pesanan memiliki 12 edge dan 9 node. Maka kita bisa mendapatkan hasil dari cyclomatic complexity 12 dikurangi 9 ditambah 2 sama dengan 5, sehingga bisa terbentuk 5 path dari flow graph ini. Yang pertama ada path 1, jalur dari 12459 untuk menguji status pesanan confirm. Status uji bisa diuji. Lalu untuk path yang kedua dimulai dari 124679 untuk menguji status pesanan terupdate menjadi menunggu konfirmasi. Status uji dapat diuji. Lalu yang path ketiga 134689 untuk menguji status pesanan menjadi pengiriman. Status uji bisa diuji. Lalu untuk path yang keempat dan kelima ini tidak bisa diuji karena hasil yang didapatkan dari 8 tidak mungkin bisa didapatkan apabila sebelumnya melewati node kedua, node 2. Lalu begitu juga untuk path yang kelima, hasil dari node 7 tidak bisa didapatkan apabila path melewati node 3. Status uji tidak dapat diuji karena status pengiriman hanya bisa didapatkan ketika atribut status pada data itu sama dengan pengiriman. Kalau untuk path 5 tidak dapat diuji karena status menunggu konfirmasi hanya bisa didapatkan ketika atribut status pada data tidak sama dengan pengiriman. Berikutnya untuk test report pada fitur kelola pesanan. Di dalam test report kita hanya mengambil path-path yang berhasil diuji dengan white box. Jadi untuk path yang tidak dapat diuji karena tidak memungkinkan untuk nilainya, kita abaikan. Jadi di dalam test report fitur pertama ini ada 3 path. Yang pertama path 1 dengan item case status pesanan confirm apabila check row lebih dari 0. Untuk tes prosedurnya kita klik tombol konfirmasi pesanan. Data tes yang ada di dalam formnya seperti ini. Lalu hasil yang diharapkan status update menjadi confirm. Lalu hasil sebenarnya status terupdate menjadi confirm juga. Maka kesimpulan dari path pertama ini valid, tidak ada kode yang error. Lalu untuk path 2, status pesanan menunggu konfirmasi apabila status tidak sama dengan pengiriman. Tes prosedur dengan memasukkan data dari pengguna umum. Untuk data tesnya kita buat sama seperti data tes yang ada di path pertama. Untuk hasil yang diharapkan, status update menjadi menunggu konfirmasi. Lalu untuk hasil yang sebenarnya, status terupdate menjadi menunggu konfirmasi. Maka kesimpulannya valid. Lalu untuk yang path terakhir pada fitur kelola pesanan, untuk item case status pesanan pengiriman apabila status sama dengan pengiriman. Tes prosedur dengan cara mengeklik tombol kirim. Untuk data tes kita bikin sama. Hasil yang diharapkan status terupdate menjadi pengiriman, lalu hasil yang sebenarnya status juga terupdate menjadi pengiriman. Maka dari ketiga path ini tidak ada salah satu pun logika query yang error. Baik, kita lanjut ke white box testing untuk fitur tambah produk. Ini untuk source code-nya, saya juga sudah menginisialisasi tiap-tiap logika menggunakan nomor. Di sini didapatkan 15 edge dan 12 node. Kita punya 5 path karena hasil dari cyclomatic complexity 15 dikurangi 12 tambah 2 sama dengan 5. Dimulai dari path pertama, jalurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Untuk menguji berhasil menambah produk, status uji dapat diuji. Lalu untuk yang kedua ada path dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12. Untuk menguji gagal menambah produk bisa diuji. Yang ketiga path 1, 2, 11, 12 untuk menguji format gambar dapat diuji juga. Path yang keempat 1, 2, 3, 10,
12 untuk menguji ukuran gambar, status uji dapat diuji. Lalu yang kelima 1, 2, 3, 4, 9, 12 untuk menguji pad gambar, status uji dapat diuji. Berikutnya kita dapatkan test report dari pad-pad sebelumnya, 5 pad. Yang pertama P1, pad pertama, item case berhasil menambahkan produk ke dalam database. Tes prosedur menginputkan nama, kategori, deskripsi, rating, harga, dan gambar produk, lalu klik tombol tambah. Data tes seperti ini. Lalu hasil yang diharapkan, aplikasi akan meredirect ke halaman produk atau berhasil tambah produk. Lalu hasil yang sebenarnya sama seperti hasil yang diharapkan. Maka kesimpulan dari white box testing, pad pertama valid. Lalu yang pad kedua, item case gagal menambah produk ke dalam database. Tes prosedur, inputkan nama, kategori, deskripsi, rating, harga, gambar produk, lalu klik tombol tambah. Di sini data tes yang sama, namun untuk rating kita kosongi saat mengisi form. Maka dari data yang seharusnya memiliki 6 variabel yang sudah memiliki value, namun di sini hanya 5 variabel yang memiliki value, rating tidak memiliki value. Maka hasil yang diharapkan, website akan mengeluarkan feedback, sorry there's a problem while submitting. Lalu untuk hasil yang sebenarnya juga sama seperti hasil yang diharapkan, maka kesimpulan valid. Untuk pad yang ketiga, item case format gambar .svg. Jadi untuk tes prosedurnya inputkan nama, kategori sama seperti pad-pad yang sebelumnya, namun di data tes kita menginputkan gambar dengan format yang berbeda dari persyaratan logika. Dari persyaratan logika aplikasi kami harus mengupload gambar dengan format JPG atau PNG. Maka hasil yang diharapkan akan mengoutputkan feedback, sorry the image format should be JPG atau PNG. Sama untuk hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka kesimpulan valid. Untuk tes report pad 4 dan kelima seperti ini. Untuk pad 4, item case ukuran gambar 2 MB. Tes prosedur sama. Lalu untuk data tes kita menggunakan gambar dengan ukuran 2 MB. Maka hasil yang diharapkan akan mengoutputkan feedback, sorry the file size is not allowed to more than 1 MB. Jadi di sistem kami hanya mengizinkan mengupload gambar yang memiliki ukuran kurang dari 1 MB. Maka hasil yang sebenarnya terjadi sama seperti hasil yang diharapkan, itu mengoutputkan feedback, sorry the file size is not allowed to more than 1 MB. Kesimpulannya valid. Lalu yang pad 5, untuk item case gambar tidak tersedia atau pad tidak sesuai. Untuk tes prosedurnya sama. Lalu untuk data tes, di sini kita mengupload gambar yang tidak ada pada pad sebenarnya. Jadi seperti ini, pictures, S-nya banyak, terus ini melatih JPG, padahal seharusnya file yang akan kita upload itu melati.jpg atau melati.png. Maka hasil yang diharapkan akan mengoutputkan feedback, sorry there's a problem while uploading the file. Sama untuk hasil yang sebenarnya terjadi akan mengoutputkan feedback, sorry there's a problem while uploading the file. Untuk kesimpulan pad 5 valid, maka tidak ada error pada tiap-tiap node di fitur tambah produk. Oke, buat white box yang terakhir, ada white box testing untuk menguji fitur tambah metode pembayaran. Source code-nya seperti ini, flow graph-nya seperti ini. Kita memiliki node 5 dan edge 5. Dapatkan hasil cyclomatic complexity 2 sehingga bisa terbentuk 2 pad. Pad pertama 1, 2, 3, 5 untuk menguji tambah metode pembayaran berhasil, dan ini padnya bisa diuji.
Lalu untuk yang kedua, petnya 1245 untuk menguji tambah metode pembayaran gagal. Dengan hasil pengujian bisa diuji. Lalu untuk tes reportnya dari masing-masing pet, yang pet pertama dengan item case data metode pembayaran berhasil ditambahkan. Tes prosedur menginputkan nama, metode, nomor rekening, atas nama, dan URL gambar, lalu tekan tombol tambah. Contoh data tes seperti ini. Lalu hasil yang diharapkan, output berhasil ditambahkan. Lalu hasil yang sebenarnya sama seperti hasil yang diharapkan, maka kesimpulan valid. Lalu untuk pet yang kedua, item case data metode pembayaran gagal ditambahkan. Tes prosedur seperti ini, data seperti ini. Kita menginputkan URL yang tidak ada, maka hasil yang diharapkan akan mengeluarkan feedback gagal ditambahkan. Lalu untuk hasil sebenarnya sama seperti hasil yang diharapkan, maka kesimpulan valid. Jadi tidak ada error pada masing-masing logika yang ada di fitur tambah metode pembayaran. Sekian dari pemaparan black box dan white box testing dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.